Aku menahan napas, berusaha tidak membuat suara sedikit pun di ruang ganti tim basket yang sepi itu. Aroma keringat dan minyak otot menguar di udara, tapi bagiku saat ini adalah tempat paling menakutkan di dunia. Di tanganku, sebuah amplop merah muda terasa licin karena keringat dingin. Ini gila, benar-benar gila, tapi aku harus melakukannya. Targetku adalah tas ransel hitam bermerek Nike yang tergeletak di ujung bangku panjang. Itu milik Dimas, kapten basket yang sudah kun sukai diam-diam selama 2 tahun. Dengan tangan gemetar dan jantung yang berpacu seperti drum, aku membuka resleting tas itu sedikit dan menyelipkan surat itu ke dalamnya. Sari, suara itu membuatku melonjak kaget. Aku berputar cepat dan melihat Rizky berdiri di ambang pintu. Handuk tersampir di lehernya, rambutnya basah oleh keringat. Dia menatapku dengan alis berkerut, bingung. "Sedang apa kau di sini?" tanyanya, melangkah maju. "Bukan apa-apa, salah kamar," teriakku panik. Tanpa pikir panjang, aku menerobos melewatinya dan lari terbirit-birit keluar dari gedung olahraga, meninggalkan Rizky yang mematung kebingungan. Aku pikir misiku berhasil, tapi keesokan paginya, aku menyadari bahwa hidupku baru saja tamat. Saat aku tiba di kampus, koridor utama terasa lebih riuh dari biasanya. Sekelompok mahasiswa berkerumun di depan papan pengumuman, tertawa-tawa sambil menunjuk sesuatu. Firasat buruk menghantam ulu hatiku. Aku menerobos kerumunan itu, dan di sanalah ia surat cintaku. Seseorang telah menemukannya dan menempelkannya di sana sebagai lelucon. Namun, bukan itu yang membuat darahku berhenti mengalir. Mataku terpaku pada baris tujuan surat itu. Di sana, dengan tulisan tanganku yang berantakan karena gugup kemarin sore, tertulis jelas, "Untuk Rizky." Duniaku runtuh. Bukan Dimas, tapi Rizky. Ya Tuhan, aku salah menulis nama. Karena terlalu terbiasa mengerjakan tugas Rizky, meminjam bukunya, atau memarahinya setiap hari, otak dan tanganku secara otomatis menulis nama Rizky alih-alih Dimas saat aku sedang gugup setengah mati. "Wah, Sari, jadi selama ini kau naksir sahabat sendiri," goda seorang senior sambil tertawa. "Cie Rizky, makan-makan dong," seru yang lain. Wajahku panas membara. Aku ingin menghilang saat itu juga. Sebelum aku sempat merobek kertas laknat itu, sebuah tangan kekar mendahuluiku. Rizky muncul dari kerumunan. Wajahnya datar namun telinganya memerah. Dia merobek surat itu dari papan pengumuman dengan kasar. "Bubar. Kurang kerjaan kalian semua," geramnya. Dia berbalik menatapku. Ada sorot mata yang sulit kuartikan, marah, malu, tapi juga sedikit kecewa. "Sari ini. Rizky, aku bisa jelaskan itu salah." Belum sempat aku meluruskan kesalahpahaman fatal ini, aroma parfum maskulin yang tajam memotong pembicaraan kami. Kerumunan terbelah. Dimas datang. Dia berdiri di sana dengan senyum miringnya yang khas, menatap kami berdua bergantian. Dia mengambil sobekan surat dari tangan Rizky, membacanya sekilas, lalu tertawa renyah. Tawa yang terdengar meremehkan. "Manis sekali," kata Dimas, matanya terkunci padaku. Dia melangkah mendekat mengabaikan Rizky sepenuhnya. "Sari kan, ternyata selera Rizky boleh juga, agresif." Rizky langsung menarik lenganku, menyembunyikanku di balik punggungnya. "Jangan ganggu dia, Dimas, ini bukan urusanmu." Dimas mengangkat bahu, menyeringai. "Santai bro, aku cuma menyapa pacarmu." Namun sore harinya, saat aku sedang menelungkupkan wajah di meja perpustakaan meratapi kebodohanku, sebuah tangan menarik kursi di depanku. Itu Dimas. Dia tidak lagi tersenyum mengejek, tapi menatapku tajam. "Aku tahu surat itu sebenarnya buat aku," katanya tanpa basa-basi. Aku ternganga, "Hah? Di surat itu kau menulis tentang pangeran basket bernomor punggung 10. Itu nomorku. Rizky nomor 7. Seringainya melebar, terlihat puas melihat reaksiku yang pucat pasi. Dia memajukan wajahnya, menatapku intens. "Kau menyukaiku kan?" Lidahku keluh. Aku tidak bisa menyangkal. Aku hanya mengangguk kaku. "Bagus," katanya, menyandarkan punggungnya dengan arogan. "Kalau begitu, buktikan. Mulai hari ini, kau pacarku. Dan sebagai syaratnya, berhenti bicara dengan Rizky. Aku tidak suka berbagi milikku." Menjadi pacar Dimas terasa seperti memenangkan lotre, tetapi tiketnya dibayar dengan jiwaku sendiri.
Minggu-minggu pertama berjalan seperti mimpi yang aneh. Aku, Sari, mahasiswi biasa yang sering memakai kaos kedodoran dan kacamata tebal, tiba-tiba menjadi gandengan pangeran kampus. Dimas suka memamerkanku. Dia akan merangkul pinggangku erat saat berjalan di koridor fakultas, memastikannya semua orang melihat. Dia membelikanku baju-baju baru yang lebih modis, memintaku melepas kacamata dan memakai lensa kontak. "Kau cantik, Sari," katanya suatu kali saat membelai rambutku yang baru saja dia minta untuk di-styling. "Tapi kau akan lebih cantik kalau menurut padaku." Awalnya aku merasa tersanjung. Aku pikir ini adalah bentuk perhatian. Aku pikir dia ingin aku menjadi versi terbaik dari diriku. Tapi lama-kelamaan, aku sadar dia tidak sedang memoles berlian. Dia sedang mendandani boneka. Di balik kemewahan status pacar Dimas, ada lubang besar yang menganga di dadaku. Lubang itu bernama Rizky. Sesuai permintaan Dimas atau lebih tepatnya, perintahnya aku benar-benar memutus kontak dengan Rizky. Aku memblokir nomor WhatsApp-nya. Aku berhenti menyapanya di kelas. Bahkan saat kami berpapasan di perpustakaan, aku akan memutar balik atau pura-pura sibuk dengan ponselku, meski ekor mataku bisa menangkap bahu Rizky yang merosot turun. Suatu sore di bulan November, hujan turun sangat deras. Aku terjebak di halte depan kampus. Maagku kambuh karena aku melewatkan makan siang demi menemani Dimas latihan basket. Dan sekarang perutku terasa perih melilit. Aku mengirim pesan pada Dimas. "Dim, bisa jemput aku di halte depan? Perutku sakit banget." Hujan deras. 10 menit kemudian balasannya masuk. "Dimas, sorry yang. Aku lagi nongkrong sama anak-anak di warkop belakang. Nanggung lagi push rank. Kamu naik ojol aja ya." Air mataku menetes, bercampur dengan percikan hujan yang tampias ke wajahku. Sakit di perutku semakin menjadi-jadi, membuatku membungkuk menahan nyeri. Aku meraba saku, mencari obat maak yang biasanya selalu dibawa Rizky untukku. Tapi aku sadar Rizky tidak ada di sini. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan halte. Pengendaranya memakai jas hujan hitam pekat. Dia turun, lalu dengan gerakan cepat meletakkan sebuah kantong plastik putih di bangku di sebelahku, tanpa melepas helmnya, tanpa bicara sepatah kata pun. Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah naik lagi ke motornya dan melesat menembus hujan. Aku membuka kantong itu dengan tangan gemetar. Isinya sebotol air mineral hangat, 1 strip obat maak, dan roti sobek rasa coklat kesukaanku. Tidak ada surat, tidak ada nama, tapi aku tahu siapa itu. Hanya satu orang di dunia ini yang tahu persis merek obat maag yang ku minum dan roti apa yang bisa menenangkan perutku. Rizky. Aku memeluk kantong plastik itu erat-erat di dadaku yang sesak. Rasanya hangat, kontras dengan dinginnya hujan dan dinginnya balasan pesan Dimas. Rizky masih memperhatikanku. Meski aku telah membuangnya, dia masih ada di sana, mengawasi dari kejauhan, memastikan aku tidak mati konyol karena kebodohanku sendiri. Keesokan harinya di kantin, Dimas datang dengan wajah masam. Dia membanting nampan makanannya di mejaku. "Kenapa matamu bengkak?" tanyanya kasar, bukannya khawatir. "Kau menangis lagi? Jangan bikin malu aku, Sari. Nanti orang pikir aku menyiksamu." "Perutku sakit kemarin," jawabku pelan, menyembunyikan fakta tentang kiriman misterius itu. Dimas mendengus. "Makanya jangan manja. Oh ya, nanti malam ada pesta ulang tahun Kevin di bar. Kau harus ikut. Pakai dress merah yang kubelikan kemarin." "Dim, aku masih agak mual. Boleh aku tidak ikut?" Dimas menatapku tajam, tatapan yang membuat nyaliku menciut. "Ada mantan pacarku di sana nanti. Kau mau aku datang sendirian dan digoda dia? Kau harus datang untuk menandai bahwa aku milikmu. Jangan egois, Sari." "Egois? Aku yang menahan sakit demi dia." Dibilang egois? Tapi, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku mengangguk. "Baik, aku ikut." Saat kami berjalan keluar kantin, aku melihat Rizky duduk di meja pojok sendirian, sedang memakan mie ayam. Dia terlihat lebih kurus. Saat mata kami bertemu sedetik, dia langsung membuang muka. Hatiku terasa nyeri, lebih sakit daripada maak yang menyerang lambungku. Aku merindukan tawanya. Aku merindukan omelan cerewetnya saat aku lupa makan. Aku merindukan sahabatku, dan untuk pertama kalinya,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta pada pangeran impian ini sepadan dengan kehilangan separuh jiwaku? Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Malam itu, musik di bar berdentung begitu keras hingga menggetarkan tulang rusukku. Lampu kelap-kelip membuat kepalaku pening. Aku duduk di sofa sudut, mengenakan gaun merah ketat yang membuatku sulit bernapas, memegang gelas sirup yang esnya sudah mencair. Dimas ada di tengah lantai dansa, dikelilingi teman-temannya, tertawa lepas. Dia terlihat bersinar, pusat perhatian dunia. Sementara aku hanyalah aksesoris cantik yang dia letakkan di sofa saat dia sedang sibuk bersenang-senang. Hei, Sari kan? Seorang teman Dimas, kalau tidak salah namanya Riko, duduk di sebelahku dengan napas berbau alkohol. Dia menyeringai. Sendirian aja? Dimas emang gitu kalau udah ketemu teman lama. Sabar ya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak berniat menjawab. Hebat juga kau, lanjut Riko, suaranya sedikit melantur. Bisa bikin Dimas tahan 3 bulan. Biasanya dia ganti pacar tiap minggu. Maksudmu? Ya, kau tahulah. Awalnya kami semua taruhan dia nggak bakal tahan seminggu sama cewek polos kayak kau. Tapi ternyata dia niat banget, katanya sih demi ngalahin si Rizky. Darahku berdesir. Rizky? Apa hubungannya dengan Rizky? Riko tertawa mabuk. Loh, kau nggak tahu? Dimas itu benci banget sama Rizky sejak semester 1. Rizky selalu jadi mahasiswa teladan, kesayangan dosen, kapten basket cadangan yang lebih disukai pelatih. Dimas panas. Waktu surat cinta salah alamat itu viral, Dimas bilang ke kita, lihat tuh, cewek yang dijagain Rizky mati-matian naksirnya sama gue. Gue bakal pacarin dia, bikin dia bucin, terus gue putusin biar Rizky tahu rasanya kalah telak. Duniaku berhenti berputar, musik bising di sekelilingku mendadak senyap, digantikan oleh dengung panjang yang menyakitkan di telingaku. Jadi, ini semua palsu? Setiap senyuman, setiap sentuhan, setiap kata manis, semuanya hanya kompetisi ego? Aku bukan kekasih, aku hanyalah piala bergilir dalam persaingan sepihak Dimas terhadap Rizky. Riko, ngomong apa kau sama cewekku? Dimas tiba-tiba muncul, wajahnya merah dan berkeringat. Dia menatap Riko tajam, lalu beralih padaku dengan senyum palsu yang kini terlihat menjijikkan. Jangan dengerin orang mabuk yang, yuk, gabung ke sana. Dia mengulurkan tangannya padaku. Tangan yang pernah kugenggam dengan penuh puja. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah getaran amarah murni yang naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Aku mengambil segelas koktail berwarna biru terang dari meja di depanku. Dimas, panggilku pelan. Ya, biur. Aku menyiramkan cairan lengket dan dingin itu tepat ke wajahnya. Cairan biru menetes dari rambutnya yang ditata rapi, merusak kemeja putih mahalnya, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan. Bar mendadak hening. Musik seolah berhenti karena DJ-nya kaget. Semua mata tertuju pada kami. Sari, kau gila, teriak Dimas, mengusap wajahnya dengan kasar. Matanya membelalak, penuh murka. Apa-apaan kau? Itu untuk taruhanmu. Suaraku tenang. Sangat tenang hingga menakutkan diriku sendiri. Dan ini. Plak. Aku menampar pipinya sekuat tenaga. Telapak tanganku terasa panas dan perih. Tapi rasa puasnya jauh lebih besar. Ini untuk Rizky. Karena kau tidak pantas menyebut namanya dengan mulut kotormu itu. Wajah Dimas merah padam. Urat lehernya menonjol. Dia mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Kau pikir kau siapa hah? Cewek kampung. Berani mempermalukanku di sini. Kau pikir ada yang mau sama kau kalau bukan karena aku kasihan. Dia mengangkat tangannya, hendak membalas tamparanku. Aku memejamkan mata, siap menerima pukulan itu. Tapi pukulan itu tidak pernah sampai. Sebuah tangan kokoh menahan lengan Dimas di udara. Aku membuka mata. Di sana, berdiri tegak dengan napas terengah-engah dan jaket basah karena hujan, adalah Rizky. Dia tidak melihatku. Matanya, yang biasanya teduh dan hangat, kini menatap Dimas dengan nyalang, gelap, dan berbahaya. Sentuh dia 1 milimeter saja, desis Rizky rendah. Aku pastikan tanganmu patah malam ini juga. Dimas mencoba memberontak,
tapi cengkraman Rizky terlalu kuat. Lepas, ini urusanku sama pacarku. Mantan, koreksi Rizky dingin. Dia menghempaskan tangan Dimas dengan kasar hingga Dimas terhuyung menabrak meja. Dimas menyeringai licik, mengusap sudut bibirnya. Oh, pahlawan kesiangan datang. Ambil saja bekas gue, Riz. Emang cocok buat lo. Tanpa peringatan, Rizky melayangkan tinjunya. Buga! Tepat di rahang. Dimas tersungkur ke lantai. Keributan pecah. Satpam mulai berlarian mendekat. Rizky tidak peduli. Dia berbalik padaku. Kemarahan di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia melihat bekas cengkeraman merah di lenganku. Kau tidak apa-apa? Tanyanya lembut, mengabaikan kekacauan di belakangnya. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku tumpah. Aku hanya mengangguk. Rizky melepas jaketnya, menyampirkannya ke bahuku yang terbuka, menutupi tubuhku dari tatapan orang-orang. Dia merangkulku, membawaku keluar dari tempat terkutuk itu, meninggalkan Dimas yang masih mengumpat di lantai. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik. Rizky membawaku ke mobilnya. Begitu pintu tertutup dan suasana menjadi hening, tangisku pecah. Aku menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa sakit, malu, dan penyesalan yang menumpuk selama 3 bulan ini. Rizky tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarikku ke dalam pelukannya, membiarkan aku membasahi kaosnya dengan air mata dan ingusku. Tangannya mengusap punggungku, naik turun, dengan irama yang menenangkan. Maafkan aku, Riz. Maafkan aku, Isaku. Aku bodoh, aku jahat. SSTT, bisiknya di telingaku. Sudah, yang penting kau sudah sadar. Itu saja cukup. Malam itu, aku menyadari bahwa aku telah mengejar bintang palsu di langit, sementara matahari yang sesungguhnya selalu ada di sampingku, menghangatkanku tanpa meminta balasan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Pasca putus dari Dimas, aku menjadi mayat hidup. Bukan karena aku merindukan Dimas sama sekali tidak. Rasa jijikku padanya sudah mematikan segala sisa rasa suka. Yang membuatku hancur adalah rasa malu. Malu pada diriku sendiri, dan yang lebih parah, rasa canggung yang luar biasa pada Rizky. Setelah malam di bar itu, Rizky mengantarku pulang ke kos. Dia tidak banyak bicara, hanya memintaku istirahat. Keesokan harinya, aku demam tinggi. Efek kehujanan dan stres berat. Selama 3 hari aku terbaring di kamar kos. Dan selama 3 hari itu pula, Rizky merawatku. Tapi ada yang berbeda. Dia tidak lagi cerewet. Dia datang membawa bubur, menyuapiku, memaksaku minum obat, lalu duduk diam membaca buku di kursi belajarku sampai aku tertidur. Dia ada, tapi terasa jauh. Aku tahu aku telah melukai harga dirinya terlalu dalam. Aku telah membuangnya demi laki-laki yang menghinanya. Wajar jika dia kini membangun tembok. Minggu depannya, libur semester dimulai. Aku memutuskan untuk pulang kampung. Aku butuh pelukan ibu. Aku butuh menjauh dari kampus, dari Dimas, dan dari tatapan sedih Rizky yang menyiksaku. Rumahku ada di sebuah desa asri di Jawa Tengah, 4 jam perjalanan kereta dari kota tempatku kuliah. Sesampainya di rumah, aku langsung menghambur ke pelukan ibu dan menangis lagi. Ibu, dengan naluri keibuannya, tidak banyak bertanya. Dia hanya memasakkan sup ayam kesukaanku. Sore harinya saat aku sedang duduk melamun di teras depan, ibu keluar membawa teh hangat. Loh, nak Rizky tidak ikut pulang? Tanya ibu santai. Aku tersentak. Tidak, Bu. Dia mungkin sibuk. Ibu menghela napas, matanya menerawang. Anak itu baik sekali, Nduk. Kamu tahu tidak? Bulan lalu waktu bapakmu jatuh dari tangga dan kakinya keseleo, ibu bingung harus minta tolong siapa. Kamu kan lagi sibuk ujian, padahal saat itu aku sibuk pacaran dengan Dimas, ibu nggak mau ganggu. Jantungku berdegup kencang. Terus? Ibu telepon Rizky. Ibu cuma mau tanya obat urut yang bagus. Sorenya dia sudah sampai di sini. Naik motor 4 jam cuma buat benerin genteng yang bikin bapak jatuh. Terus mijitin bapak sampai malam. Dia nginep semalam, subuhnya balik lagi ke kota karena ada kuliah pagi. Mataku memanas. Rizky, pulang ke sini? Iya. Dia bilang jangan kasih tahu kamu, takut kamu kepikiran dan gak fokus belajar.
Ibu tersenyum lembut, lalu menatapku lekat. Nduk, laki-laki yang mencintaimu itu bukan yang memberimu bunga saat kamu cantik, tapi yang memperbaiki atap rumahmu saat bapakmu sakit, demi memastikan kamu tidak perlu khawatir. Kata-kata ibu menghantamku telak. Aku berlari ke kamarku, membongkar laci meja belajar lama. Di sana, tersimpan album foto masa SMA. Aku membuka lembar demi lembar. Ada foto kami saat pensi. Aku tertawa lebar, dan Rizky menatapku, bukan ke kamera. Ada foto saat kami dihukum hormat bendera. Aku cemberut kepanasan, dan Rizky diam-diam menggeser tubuhnya untuk menghalangiku dari sinar matahari. Di setiap foto, di setiap memori, matanya selalu tertuju padaku. Tatapan yang sama yang kulihat di mobil saat hujan. Tatapan yang sama saat dia menghajar Dimas. Rizky tidak pernah mencintaiku sebagai teman. Dia mencintaiku dalam diam, dalam setiap tindakan, dalam setiap helaan napasnya selama bertahun-tahun ini. Dan aku, dengan kebodohan luar biasa, malah menulis surat cinta untuk orang lain di depannya. Aku mengambil ponselku. Aku harus menghubunginya. Aku harus memberitahunya. Tapi tanganku terhenti. Apa aku pantas? Setelah semua luka yang kutorehkan. Sari, panggil nenek dari dalam kamar. Bisa tolong ambilkan kacamata nenek di meja tamu. Aku berjalan ke ruang tamu. Di meja itu di bawah tumpukan koran, ada sebuah buku catatan tebal berwarna biru dongker. Itu buku catatan Rizky. Sepertinya tertinggal saat dia kesini bulan lalu. Karena penasaran aku membukanya. Itu bukan catatan kuliah. Itu semacam jurnal. Aku membuka halaman acak, tanggalnya 2 tahun yang lalu. 20 Desember. Sari bilang dia suka cowok yang main basket. Hari ini aku mendaftar masuk tim basket fakultas, padahal aku benci lari. Semoga kakiku tidak patah. Aku membalik halaman lagi. 14 Februari. Dia membuat coklat untuk anak-anak kelas. Dia memberiku sisa potongan yang hancur. Katanya, ini spesial buat sahabatku. Rasanya pahit, tapi aku memakannya sampai habis. Karena itu dari tangannya. Dan halaman terakhir, tertanggal tepat di hari surat cintaku tersebar. Hari ini dia menulis surat cinta untuk Dimas. Tapi dia salah menulis namaku. Tuhan, rasanya seperti kau memberiku surga sedetik lalu menjatuhkanku ke neraka. Sakit sekali. Tapi saat melihat dia menangis ketakutan dibuli orang-orang, aku sadar aku rela jadi tamengnya. Biar aku yang malu asal dia tidak terluka. Aku akan mundur, asalkan dia bahagia. Aku mendekap buku itu ke dadaku, merosot duduk di lantai ruang tamu. Tangisku pecah lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini tangisan haru. Tangisan karena menyadari betapa besarnya cinta yang kuterima selama ini tanpa kusadari. Aku tidak butuh pangeran, aku butuh Rizky. Bu, teriakku sambil menghapus air mata. Aku mau balik ke kota sekarang. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Aku tiba di stasiun kota pukul 8 malam. Tanpa membuang waktu, aku naik ojek online langsung menuju kosan Rizky. Jantungku berpacu lebih cepat dari kereta yang tadi kutumpangi. Aku sudah menyusun ribuan kata maaf dan jutaan kata cinta di kepalaku. Tapi saat aku sampai di depan kamar kosnya, pintunya terkunci rapat. Lampunya mati. "Cari Mas Rizky ya, Mbak?" tanya penjaga kos yang sedang menyapu halaman. "Iya Pak, dia kemana?" "Wah, tadi sore dia pamit. Bawa tas besar, katanya mau mendaki gunung, menenangkan diri. Mungkin ke Posong atau ke Merbabu, saya kurang tahu." Kakiku lemas. Dia pergi untuk melupakanku. Aku mencoba meneleponnya. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tentu saja tidak ada sinyal di gunung." Aku pulang ke kosku dengan langkah gontai. Apa aku terlambat? Apa dia sudah menyerah padaku? 3 hari berlalu tanpa kabar. Aku seperti orang gila. Aku mengecek ponsel tiap 5 detik. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Sore hari keempat, aku sedang duduk melamun di tribun lapangan basket kampus yang sepi. Disinilah semua bermula. Disinilah aku menyelipkan surat sialan itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara bola dipantulkan. Dug, dug, dug. Aku menoleh.
Di tengah lapangan, sendirian, ada seseorang yang sedang mendribel bola. Dia memakai kaos abu-abu yang basah oleh keringat, rambutnya agak gondrong dan berantakan. Itu Rizky. Dia sudah pulang. Tanpa pikir panjang, aku berlari turun dari tribun. Langkah kakiku menggema di lapangan indoor itu. Rizky berhenti memantulkan bola saat melihatku berlari ke arahnya. Dia mematung, bola basket menggelinding menjauh dari kakinya. Aku berhenti tepat di depannya, napas tersengal. Wajahnya tampak lelah, kulitnya agak terbakar matahari gunung, tapi mata itu masih sehangat dulu. "Sari?" Suaranya serak. "Kapan kau balik?" Ibumu bilang. Tanpa memberinya kesempatan bicara, aku mengeluarkan sebuah amplop dari saku celanaku. Amplop merah muda. Sama persis seperti yang dulu. Aku menyodorkannya ke dada Rizky dengan tangan gemetar. Rizky menatap amplop itu dengan tatapan ngeri. Seolah itu adalah bom. Dia mundur selangkah. "Sari, tolong, jangan lagi. Aku baru saja mencoba berdamai dengan perasaanku di gunung. Jangan siksa aku lagi dengan cerita tentang Dimas atau cowok lain." "Baca," potongku tegas, meski air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. "Baca dulu, Rizky." Rizky menatapku ragu. Perlahan, dengan tangan yang juga gemetar, dia mengambil amplop itu dan membukanya. Dia mengeluarkan kertas di dalamnya. Dia mulai membaca. Untuk Rizky. Dia mendongak menatapku, kaget. "Sari, kau salah tulis nama lagi?" Tanyanya lirih. Nada suaranya terdengar takut untuk berharap. "Tidak," jawabku. Air mata mulai menetes. "Baca terus." Dia kembali menatap kertas itu. Untuk Rizky. Laki-laki yang selalu membawa obat maa di tasnya walau dia tidak sakit. Laki-laki yang memperbaiki genteng rumahku saat aku sibuk mengejar orang lain. Laki-laki yang rela makan coklat pahit dan pura-pura itu enak. Maafkan aku karena butuh waktu 2 tahun, 1 kesalahan fatal, dan 1 patah hati besar, untuk menyadari bahwa pangeran yang kucari selama ini ada di sebelahku, memegang payung saat aku kehujanan. Surat yang dulu memang salah alamat. Tapi surat ini tidak. Hatiku tidak salah alamat lagi. Aku tidak mau jadi sahabatmu lagi, Riz. Aku mau jadi alasanmu tersenyum, bukan alasanmu terluka. Aku mencintaimu. Benar-benar mencintaimu. Sari, si bodoh yang akhirnya sadar. Hening, lapangan basket itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas kami berdua. Tangan Rizky menurunkan surat itu. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Ekspresinya campuran antara tidak percaya dan kebahagiaan yang meluap-luap. Ini bukan prank kan?" Tanyanya parau. "Kau tidak sedang dikerjai teman-temanmu kan?" Aku tertawa sambil menangis. Aku melangkah maju, menangkup wajahnya yang berkeringat dengan kedua tanganku. Kalau ini prank, aku tidak akan melakukan ini. Aku berjinjit dan menciumnya. Ciuman yang canggung, asin karena air mata, tapi penuh dengan rasa rindu dan kepastian. Rizky membeku sesaat, lalu seolah bendungan di dalam dirinya jebol. Dia memeluk pinggangku erat, mengangkat tubuhku sedikit dari lantai, dan membalas ciumanku. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Rasanya aman, rasanya benar. Saat kami melepaskan tautan, Rizky menyandarkan keningnya di keningku. Dia tersenyum, senyum lebar yang mencapai matanya, senyum yang sudah lama hilang. "Kau tahu," bisiknya, napasnya hangat menerpa wajahku. "Aku benci mendaki gunung. Capek, dingin, banyak nyamuk. Aku kesana cuma buat teriak namamu di puncak biar lega." Aku tertawa, memukul dadanya pelan. "Dasar bodoh." "Ya, aku bodoh karena mencintaimu. Dan kau bodoh karena baru sadar sekarang. Kita pasangan yang serasi kan?" "Sangat serasi." Kami duduk berdua di tengah lapangan basket itu sampai malam larut. Tidak ada musik bising, tidak ada pesta mewah, tidak ada baju mahal. Hanya aku, Rizky, dan bola basket yang tergeletak di sudut. "Jadi," kata Rizky sambil memainkan jari-jariku, "kalau aku tanding basket lagi, kau bakal nonton siapa? Nomor 10 atau nomor 7? Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. "Aku tidak akan melihat nomor punggung lagi, aku cuma akan melihat kamu." Dan begitulah. Kisah surat cinta yang salah alamat itu berakhir. Atau lebih tepatnya, baru saja dimulai dengan alamat yang benar.
Dimas hanyalah badai yang lewat untuk membuktikan seberapa kuat pondasi rumah kami. Dan Rizky adalah rumah itu sendiri. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!